RRQ Bangduk, Bangduk. RRQ Bangduk. Kenapa Oke. bisa jadi Bangduk? Apa tuh mikro makro? Mungkin gue jelasin simpelnya. Mikro itu tuh jangan pernah takut buat bermimpi, itu jelas. Kalau kalian yakin, percaya, fight terus. Bring the beat back to the way of a way back to the edge of the suffering. The day I used to slack. RRQ Bangduk, Bangduk. RRQ Bangduk. Kenapa Oke. bisa jadi Bangduk? Sebelumnya kan kayak nasi uduk tuh namanya itu. Bisa dibilang ini sih, apa namanya? Kalau nasi uduk tuh sebenarnya hokian nasi uduk, Bang. Ah, Hokian nasi uduk. Hokian. Hoki. Gue kalau Nah. pakai nasi uduk tuh ngerasa kayak hoki aja gitu. Oh. Tapi susahnya kalau pakai nasi uduk tuh gue brandingnya. Soalnya nasi uduk kan apa ya, makanan kan. Jadi susah brandingnya. Jadi gue ganti Bangduk aja biar lebih gampang gitu. Oh, biar lebih gampang akhirnya lu ganti Bangduk. Bangduk. Yoi. Bangduk itu awal mula karir lu di mana nih? Bangduk. Kenapa lu bisa sampai akhirnya mutusin jadi pro player gaming nih? Itu berarti gue flashback dulu ya. Flashback sambil gue siapin dulu ya. Oke. Sambil flashback sambil gue siapin. Oke, flashback gue paling 2015 sih, gue pertama kali terjun e-sport tuh 2015. 2015 langsung jadi pro player. Belum. Itu baru komunitas. Komunitas ya main game, suka main game, terus ngumpulin orang-orang yang satu profesi pemikiran. lah. Nah, satu. Ya, jadi tuh kalau solo kan ya nggak tahu sendiri kalau solo gimana gitu beratnya kan. Akhirnya gue cari-cari orang lah. Kayak gitu. Pas gue cari-cari orang, gue main, ternyata ada tuh kayak event yang apaan nih? Ternyata itu e-sport gitu. Alhasil gue di situ mencoba untuk bermain game. Awalnya gue bukan Mobile Legends. Gue AoV ada. Oh, AoV. Dari situ gue besar dari situ. Beda sama Valorant ya? Beda. Valorant kan dia jatuhnya tuh kayak apa ya, FPS lah. FPS. Ya, FPS kayak PUBG atau PB. Kalau AoV itu kayak MOBA kan. Dia kayak, cuman yang harus kalau beli item di base. ada yang kayak gitu, ada juga. Itu AoV bukan sih? Kalau itu Find Glory, Dota tuh kayak gitu-gitu. Cuman kalau mau AoV itu sama kayak Mobile Legends, mirip-mirip lah. Kayak gitu. Jadi dari situ jadi player gue, Bang. Belum jadi pelatih tuh. Oh, masih jadi player tuh. Jadi player dari situ. Dari situ player. Setelah itu baru 2019 pindah ke Mobile Legends tuh. Mobile Legends 2019 sampai sekarang. Sampai saat ini. Nah, untuk perpindahan itu kan pasti susah banget tuh kan. Itu lu gimana cara buat pindah dari misalkan AoV terus masuk ke apa namanya? Mobile Legends itu? Lu ada penawaran dari pihak tertentu yang ngelihat nih kayaknya nih anak potensial nih untuk main di sini nih. Atau lu mengajukan diri ke ini? Lebih tepatnya sih ya karena pas masih jadi player di AoV itu kan channel langsung pada ada kan. Channel tuh langsung udah ada kenalan ini sini kayak gitu. Jadi pas gue main Mobile Legends itu lebih gampang lah masuknya. Ini sambil gua air coloring ya. Oke, lebih gampang lah masuknya dari perpindahan. Cuman gue pas perpindahan itu adaptasinya kurang lebih 6 bulan. Pas perpindahan adaptasinya kurang lebih 6 bulan. Ya gue ngerasa karena gue bukan orang yang berbakat kan, gue cuman kayak pekerja keras lah, try hard gitu. Ya gue makan waktu 6 bulan. Beda kalau orang yang berbakat mungkin lebih 2 bulan 3 bulan. Lebih cepat lah ya. Betul. Nah, gue menarik banget nih, nasi uduk Bangduk itu nama asli lu sebenarnya siapa sih? Nama asli Regi Kurniawan. Regi Kurniawan. Nah, lu asli dari mana sih sebenarnya Regi? Asli Jakarta Timur, gue Betawi, nggak punya kampung, nggak punya apa. Asli situ udah. Asli BTW. Yoi, Betawi banget dah. Betawi banget dah. Nah, itu sejarah dari lu pertama mulai main Mobile Legends berarti 2019, terus akhirnya mulai serius tuh di Mobile Legends. Nah, itu gue langsung jadi pelatih tuh. Langsung jadi coach? Langsung jadi pelatih pas di pelatih Mobile untuk Legends. divisi 3 atau langsung MPL divisi utama. Serius? Iya, profesional. Alter Ego. Alter Ego 2019 langsung masuk ke Alter Ego loh. Betul. Kok bisa itu?
Jadi tuh awalnya pas gue pindah itu gue nge-push top global juga. Top global poin. Kalau nggak salah waktu itu gue ranking 5 se-Indo. Ranking 5 se-Indonesia. Poin ya. Ranking 5 poin se-Indonesia. Poin se-Indonesia. Dari situ gue dilirik lah dari berbagai tim. Tapi gue sempat pernah juga dikira akun jokian. Iya tuh, banyak banget ya sekarang akun joki. Ya karena akun jokian kan ya pasti di atas kan peringkatnya gitu. Nah, pas di situ gue ditanyain dari manajemen. Dari manajemen ada 4 tim kalau nggak salah waktu itu yang nawarin gue, nanyain gue waktu itu. Termasuk AE dan Bigetron waktu itu. Bigetron. BTR. Cuman kalau BTR kan gue udah pernah di AOV kan. Jadi gue mikir AE ini tim yang bener-bener gue nggak tahu apa-apa nih tentang timnya, dapurnya juga masih nol. Jadi ya masih buta lah ya. Jadi gue coba aja lah meskipun jadi pelatih gitu. Kayak gitu. Gue kayak karena gue orang suka tantangan kan, suka challenge, jadi ya challenge baru. Akhirnya lo gas di Alter Ego. Berapa tahun tuh lo bisa sampai di Alter Ego tuh untuk jadi coach di Alter Ego udah berapa tahun? Gue di Alter Ego tuh coach gue selama 2 tahun setengah. 2 tahun setengah tuh full ya? 2 tahun setengah itu dari Alter Ego di season 6 sampai season 10. Season 6 dan season 10. Jadi udah 4 season. 4 season ya? 4 season itu. 1 season itu 1 tahun ya? 1 season itu 2 season 1 tahun. 2 season 1 tahun. 2 season berarti 2 season ya? Betul. Berarti per semester ya? Per 6 bulan sekali. Benar. Season, per 6 bulan sekali season. Reset season ya? Itu yang apa namanya, yang MPL-nya ya. Kalau yang selesai MPL kan biasanya kita ada turnamen lagi tuh internasional. Kayak MSC nih yang lagi berjalan kan MSC. Habis MSC biasanya tuh kalau season genap kayak season 12, season 10, 8, 6 itu season M series. M series tuh untuk kejuaraan dunia, Piala Dunia. Oh, Piala Dunia. Piala Dunianya Mobile Legends lah M series itu. Tuh. Kalau MSC itu kurang lebih Asianya. Belum dunianya. Asianya ya. Bener. Tuh. Terus lu memutuskan pasti ya debat sama orang tua itu kan pasti ada tuh. Itu gimana tuh lu menyikapinya? Sebenarnya kalau yang sekarang sih lebih gampang, Bang. Karena banyak orang yang udah tahu e-sport itu apa. Kan e-sport itu besar di 2019 kan semenjak Covid itu. Yang susah tuh pas gua pertama kali terjun tuh pas 2015. Itu susah banget. Kita jelasin karena meyakinkan ke orang tuanya. Pada saat itu stigma game itu jelek kan di mata orang-orang yang udah cukup umurnya gitu kan. Cuman bisa ngambur-ngamburin duit, benar. posting time, gitu ya. Nah, terus? Jadi dari situ gua sebenarnya ini salah juga sih langkah yang gua ambil karena waktu itu gua nggak bilang. Gua orang tua tuh taunya gua kerja. Gua sempat kerja kan. Tapi lu kerja sempat? Gua sempat kerja. Akhirnya gue memutuskan untuk waktu itu gue punya 2 pilihan. Gue kerja itu gajinya UMP itu 29. Di bawah UMR. Gue UMP itu 29 dan AOV itu nawarin gue gajinya 500.000 sebulan. Cuman ini hobi gue nih, bingung dong gue. Akhirnya kalau gue bilang orang tua ya pasti nggak boleh. Karena berkurang drastis ya. Orang tua mana yang mau anaknya nggak punya duit lah kasarnya. Bener. Apalagi di usia yang udah cukup lah. Dan ditambah lagi track record gue jelek Bang dulu. Lu nggak percaya kalau gue bilang, kalau gue kasih tahu? Ya nggak percaya orang belum dikasih tahu. Bener sih. Gue nggak lulus sekolah Bang. Oh iya serius. Tapi bukan berarti gue nggak mampu, bukan. Mungkin karena ada faktor lain. Kurang lebih gini. Jadi gue sekolah tuh 2 kali. Tapi gue nggak dapet apa yang gue inginkan dari sekolah itu. Ini gue bukan mengajarkan anak-anak muda untuk tidak sekolah. Cuman pada waktu itu gue memikirkan sekolah itu gue cuman diajarkan atau yang gue dapat ya, yang gue dapat dari sekolah itu waktu itu bagaimana caranya kita memanusiakan manusia yang lainnya pada waktu itu, tentang sopan santun, attitude, akhlak dan lain-lain kan. Sedangkan yang gue butuh waktu itu adalah gimana caranya kita bertahan dari dunia yang keras, survival life untuk dunia.
pada saat itu, dan gue nggak dapet itu bang. Tidak di ini ya, Iya. tidak diajarkan di sekolahan ya. Jadi gue mikir, Itu oke lah. PR juga tuh buat sekolahan. Jadi gue langsung memikirkan gimana caranya. Kan gue anak pertama ya. Gue anak pertama gue. anak pertama, jadi gue mikir di situ gue harus survive karena gue ngerasa gue berawal atau berasal dari keluarga yang bisa dibilang ya nggak ini banget Nggak lah. cukup, Menengah ke bawah. nggak lebih, nggak kurang, Ya. pas lah ya. Pas ya, menengah ke bawah lah bisa dibilang kayak gitu. Dan gue harus perjuangin hidup gue dan keluarga gue kan. Apalagi lu anak pertama ya, beban anak pertama lah ya. Bener. Dan alhasil tuh di situ gue sekolah ya cabut-cabutan. Cuman cabut-cabutannya gue nggak jauh, paling ke warnet. Jadi kalau orang tua tahu, ya gue dijemput di warnet ada pasti gue. Nggak mungkin kemana-mana, Nggak bukan mungkin yang tawuran, kemana-mana. mabuk-mabukan Bener. dan main perempuan dan sebagainya. Bener. Gitu. Positif tetap ya, tetap latihan game ya. Dan di situ gue udah bisa nyari uang dari warnet itu. Jadi gue kurang lebih semenjak gue nggak sekolah itu minta, cuman nggak sebanyak orang-orang pada lainnya. umumnya. Iya, karena gue udah bisa nyari duit dari game itu. Nah dulu menghasilkan dari gue punya mindset, gue rusak gara-gara game, gue harus sukses gara-gara game juga bang. Oh, itu yang lo tanemin. Itu yang gue tanemin. Jadi gue putus sekolah, gue keluar sekolah, gue berhenti sekolah atau gue cabut sekolah ya gara-gara gue main game di warnet. Rusak dong gue, sempet nyesel juga. Ternyata sekolah itu juga penting, kayak gitu. Alhasil gue punya mindset, gue harus sukses gara-gara game juga. Nah pas waktu itu gaji 29 itu gue relain, gue milih gaji yang 500 buat lo lepas ngejar hobi gue. Gaji yang sudah pasti untuk gaji yang belum pasti. Benar. Berarti di sini kesimpulannya ada harga yang harus lo korbanin ya. Benar. Gitu. Jadi gambling lah. Gambling ya. Benar. Jadi gue gambling, pada saat itu gue gambling. Dan dari situ gue bener-bener fokus. Mau orang di sekitar gue itu nggak support sekalipun, bener-bener mencemooh lah. Iya, YOLO aja gue gitu sama hidup gue, karena dicemooh lah ya. Karena gue ngerasa ya hidup lu yang nanggung, lu yang lu sendiri nanti yang ngebawa hidup lu mau kemana gitu. Apalagi gue anak laki-laki, gitu. Alhasil gue coba, dan dari situ gue baru ternyata di luar gaji itu banyak juga yang bisa lu dapetin dari e-sport, bisa joki juga, bisa jualan diamond juga dan lain-lain gitu. Selama lu berjuang dari nol itu lu sama sekali nggak pernah putus asa, lu terus berjuang ya. Gagal pasti, pernah. Jatuh pasti. Gue pernah berada di titik terendah hidup dan karir gue pernah. Itu karena kalau lu mau cerita? Iya karena kesalahan gue dalam mengambil keputusan. Contoh misalkan, kayak gue pelatih nih, gue memutuskan untuk bukan hengkang. Gue memainkan player ini, gue mencadangkan player ini, hasilnya nggak ambil keputusan, ya, hasilnya nggak bagus, itu kan tanggung jawab lu kan, ya kalau lu dipecat kan ya lu jadi pengangguran gitu. Hasil gue pernah di titik itu gitu. Pernah sampai di titik yang lu akhirnya bener-bener kayak jobless gitu? Iya, ngerasa apa ya? Pernah kayak ngerasa nih dunia nih hancur, nggak adil gitu. Mungkin tuh lebay, cuman ya itu yang gue rasain pada saat itu. Dan momen titik balik buat bangkitnya tuh lagi dan lagi ya diri lu sendiri nanti yang bakal nolong. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Tapi memang semua tergantung diri sendiri. Mau bangkit atau mau jatuh sama keterpurukan itu ya. Benar, kayak gitu. Oke. Pasti ada jatuh bangun ya setiap profesi atau setiap pekerjaan gitu. Nggak ada pekerjaan yang tanpa resiko. Intinya itu ya. Benar. Semua pekerjaan pasti memiliki resiko. Tinggal bagaimana menyikapi resiko itu ketika itu datang ya kan. Benar. Oke. Gue pikir gamers itu, sorry ya, gue bukan mendiskriminasi atau menyudutkan atau menjelekkan satu ras ataupun apapun ya. Gue pikir yang main game itu kan kebanyakan dari ras-ras Cina ya. Kebetulan gue juga Cina tapi campur Jawa. Gue pikir mereka yang berpendidikan, mereka yang jauh lebih disupport sama orang tuanya. Gue pikir lu latar belakang lu itu, tapi ternyata latar belakang lu bener-bener penuh dengan perjuangan ya. Ya kalau dari yang udah gue laluin selama ini ya, ternyata bukan gue doang. Ada yang lebih parah lagi, ada yang sama kayak gue, kayak gitu.
Iya, banyak apa namanya? Banyak mungkin orang-orang yang menengah ke bawah tapi yang punya tekad yang kuat dan jadi juga gitu. Kayak gitu. Intinya tekad kuat dengan konsistensi yang intinya tekad kuat dibarengin ya sama konsistensi ya. Ya. Pokoknya kalau saran gue sih ini, selama lu meyakini sesuatu itu, lu yakin lah, lu yakin akan sesuatu, jalanin. Jangan Terus nanti apapun hasilnya, jangan pernah nyesel. Jangan pernah nyesel atas apa yang telah udah lu pilih. Gitu. Exactly. Itu gue sepakat banget tuh kata-kata itu, karena itu sampai sekarang pun masih gue pegang. Apa yang gue yakinin selalu gue jalanin. Masalah hasil itu bukan urusan gue, urusan Tuhan ya. Kan? Karena Tuhan gak akan tutup mata terhadap apa yang udah kita perjuangin. Intinya sih gitu ya. Bener. Kan goalsnya pelatih kan gimana caranya kita ngeluarin potensi terbaik dari setiap orang. Pemain ya. Itu goals paling utamanya para pelatih gitu. Potensi terbaik. Pelatih itu selain dapat duit banyak, dia bisa membuat personal itu jauh lebih berkembang ya. Itu udah nggak bisa dibayar sama duit banyak itu ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Dan rasa terima kasih dari mereka atau ngelihat mereka seneng itu tuh kayak ada kepuasan tersendiri buat para pelatih. Kayak gitu. Pandemi kan banyak orang tuh yang kurang lebih kehilangan, sedih dan lain-lain, terpuruk, banyak lah. Ada juga yang ini dan gue bersyukur banget, gue salah satu orang yang pandemi itu tidak merasakan efeknya. Nggak banget merasakan. Nggak banget, bahkan nggak sama sekali merasakan efeknya. Karena pas 2019 itu ya gue baru masuk ke alter ego kan. Ya gitu. Itu sebelum pandemi. Jadi pas pandemi itu gue bener-bener nggak merasakan. Bahkan kita juga di sana di cover karena owner yang alter ego itu dia bisnis utamanya di medicine, obat-obatan. Jadi kita ada vitamin silang, ada di support untuk kesehatannya, di support banget lah ya. Kita dikasih vitamin banget. Bener. Sekalinya pun ada yang kena COVID tuh ditembak mati. Ya recovery-nya cepat. Gue pikir kayak negara komunis itu tembak mati. Recovery jauh lebih cepat, akhirnya bisa balik ke tim lagi ya, bisa ngikutin latihan sama tim lagi. Iya. Lu tahu nggak tuh jadwal latihan tuh guys? Jadwal latihan di e-sport tuh berat. Serius lu? Berat Gue pikir jadwal latihan cuman kayak orang ya 2 jam udah gas. Soalnya kalau gue ya awam, gue kan awam ya. Gue orang awam tuh main game 2 jam mata udah perih. Benar. Nah kalau jadwal latihan pro player sendiri gimana sih? Kita tuh biasanya tuh bangun biasanya tuh jam 10. Serius? Pagi. Wajib? Ya kurang lebih itulah. Jam 10, jam 11, jam 12 kan tiap tim beda-beda kan peraturannya. Cuma rata-rata tuh jam 10 pagi tuh udah di pasti. Tim yang pernah lo jalanin rata-rata jam 10 iya, pagi. Iya jam 10, jam 11 tuh udah pasti bangun gitu. Karena kita start latihan tuh jam 1 siang. Udah pasti nggak boleh mulur ya? Itu semua tim. Semua tim Indo ya? Iya Indo. Indo ya. Itu semua tim Indo. Itu, apapun merek timnya. Ya, apapun nama timnya jam 1 udah pasti latihan. Beda cerita kalau dia nggak dapet lawan. Kan kita scrim itu latihan kita nyari lawan juga. Lawannya tuh sesama tim atau random sih? Sesama tim. Bahkan kita tim luar. Kita kan ada grup kita ada grup scrim. Scrim itu kayak grup latihan, tempat-tempat nyari latihan gitu kan, lawan dan lain-lain. Nah itu ada tim dari Filipina, ada dari Malaysia. Pro-nya juga ada. Iya, Singapura, yang liga utamanya juga. Kayak gitu. Kayak MPL-nya dia ya. Kayak gitulah. Jadi jam 1 kita latihan, selesai jam 3 sore. Istirahat 1 jam. Jam 4 kita latihan lagi. Selesai jam 6. Istirahat 1 jam. Mulai lagi jam 7, selesai jam 9 malam. Nah, biasanya kalau jam 9 pas selesai itu banyak yang mau dibahas. Kayak nge-review atau setelah latihan. Iya, atau brainstorming kayak apa namanya? Ngeluarin ide-ide. Terus atau mau menjelang turnamen, biasanya itu kita ada pembahasan tuh bisa sampai jam 10 atau jam 11. Bisa ngelembur ya. Kayak gitu. Tapi cuman kalau misalkan kayak turnamen masih jauh, ya udah jam 9 tuh udah pada selesai. Pada saat itu kan kita mau masuk ke SEA Games itu susah banget. Oh iya. 2019 tuh SEA Games pertamanya e-sport ya, kalau nggak salah. Iya. Itu gue juga kaget tuh. Serius SEA Games ada e-sportnya. Nah, itu gue nonton soalnya SEA Games.
SEA Games 2019 tuh ya termasuk pengalaman pertama buat Indonesia ikut e-sport ya. Ya, Dan pengalaman pertama untuk SEA Games yang mengadakan akhirnya e-sport dimasukin termasuk kategori olahraga. mm-mm. Lu udah main berarti di situ ya? Udah. Di AE itu ya? Iya, dan itu tapi itu bukan di SEA Games. Pas di AI itu gue udah mencapai level internasional yang Piala Dunia itu. Oh, M1. M2 lebih M2. tepatnya. Oh, lu di M2. Gue di M2 dan itu di situ gue gagal di 4 besar. Qualified. Iya, udah Tim lo. peringkat 4 gue itu. Tim lo. RRQ di 3 dan kalahnya pun sama yang juara dunia itu, yang juara 1. Juara 1 tuh siapa? Brand waktu itu. Oh, si Brand yang Brand sengit e-sport, banget lawan RRQ ya? Di finalnya lawan Burmes Goals dia. Oh, Yang lawan Burmes Myanmar. Goals. Iya. Itu juga itu kalau nggak salah ya. Ini kalau salah tolong koreksi gua. Kalau nggak salah waktu itu gua ketemu player Burmes Goals, kan dia dari Myanmar. Itu yang bisa dibilang itu dia punya kekurangan. Awalnya gue kira dia jatuh, Bang. Kekurangan apa nih? Vivid? Iya. Awalnya gue kira dia jatuh karena ada dari IO-nya itu ngasih tahu ada yang jatuh dari stage. Gue kira dia, soalnya dia pakai kursi roda. Keluar dari lift. Keluar dari lift itu gue ngeliat dia, kok dia pakai kursi roda gitu. Ternyata yang gue tahu dia nggak bisa jalan. Tapi dia bisa jadi pro player. Di disabilitas ya. Kurang lebih disabilitas. Disabilitas tapi bisa jadi pro player. Bener. Karena yang dipakai bukan kakinya, tangan dan pikiran ya. Tangan dan pikiran. Jadi jangan minder tuh buat kalian-kalian yang disabilitas. Banyak sebenarnya yang bisa nerima kalian asal kalian tidak putus asa. Banyak kan kaum disabilitas tuh banyak putus asa di awal kan. Bener. Merasa dirinya gue udah nggak berguna. Lihat kalau gue sih pernah, gue termasuk orang yang ngikutin Dani Aditya. Itu gue ngefans banget sama Dani Aditya. Karena apa? Dia dengan kekurangannya, dengan keterbatasannya, dia bisa survive, bahkan dia bisa menghidupi anak istrinya. Itu keren banget. Itu panutan banget. Dan serius itu tuh, sampai ada yang jatuh gitu ya. Dan banyak apa ya, di situ gue langsung kayak bersyukur banget tuh, apa ya, satu ya bersyukur, kedua malu juga. Terkadang gue yang lengkap kayak gini masih banyak ngeluh gitu kan. Masih banyak ngeluh, gue kok begini, jalan hidup gue begini. Ternyata pas gue ngelihat dia itu, wow, ini orang hebat. Dan itu dia bisa mencapai final, gue belum bisa gitu. Kayak gitu. Jadi apa namanya, orang-orang kayak gitu yang gue paling seneng kalau diajak ngobrol lah, atau ngobrol sama dia. Sharing hidup ya. Banyak hal yang bisa kalian dapat dari situ. Kayak gitu. Jadi buat kalian yang misalkan lagi banyak masalah atau ngerasa kalian paling sial lah di hidupnya. Kalian sering-sering ngelihat masih banyak orang yang di bawah kalian yang mengalami masalah yang lebih berat juga dari kalian. Tidak menyerah. Tapi tetap berjuang sama hidupnya, tetap survive. Kayak gitu. Jadi buat kalian ya sedih boleh, berlarut-larut jangan. Betul. Karena kesedihan wajar untuk seorang manusia ya. Betul sekali. Tapi penyesalan disesali itu nggak perlu ya. Menyesal boleh kalau dalam prinsip gue ya. Menyesal boleh, tapi tidak untuk disesali. Karena kalau disesali, lo tidak akan beranjak dari satu posisi. Benar. Lo akan ada di posisi itu karena disesali terus dan dipikirin terus. Benar. Karena manusiawi banget kalau lo menyesal gitu. Betul. Nah, terus akhirnya pindah ke apa? RRQ. Tahun ini. Gue di RRQ sebenarnya nggak lama. Jadi di RRQ nggak lama. Nggak lama. Bener-bener baru, nggak ada setahun. Belum sampai setahun. Belum sampai setahun. Jadi itu di penghujung season malah. Di penghujung season lu akhirnya di-chat, dikabari sama mereka katanya ada kursi pelatih kosong, mau ngisi apa ini cabut si Fiel sama Arkadia. Iya, Arkadia. Gue sebelum wawancara lu ini gue cari tahu tentang RRQ. Gue main main game, cuman untuk sampai detail itu gue enggak. Jadi akhirnya dia cabut terus masuk gua. Dan akhirnya jadi gua kurang lebih awalnya tuh gua sempet kaget juga.
ternyata selama ini gue dipantau sama mereka kayak gitu. Udah masuk dalam listnya Ya, mereka dalam ya. list. Udah Dan masuk buruan mereka. sebenarnya gue list nomor 2. Nomor 1 ini ada pelatih dari Singapura. Cuman entah apapun alasannya, gue ngerasa mungkin nggak cocok atau apa. Pokoknya ada something lah ada dari manajemen ya. bener. Akhirnya gue yang dikontak sama mereka kayak gitu buat Opsional 2-nya dikontak. ya buat apa namanya mengisi kursi pelatih Kekosongan. ya, yang kosong kayak gitu. Pas gue ngisi itu Nah, ini gue menarik di sini. dan pas gue ngisi kursi pelatih tersebut banyak hal yang mengubah sudut pandang gue. Karena ya siapa sih nggak tahu RRQ kalau di dunia sport kan. RRQ itu salah satu tim yang besar, tim yang sering langganan juara, dan pemainnya otomatis bukan pemain yang kaleng-kaleng. Apalagi dulu zamannya Donkey. Ya, Donkey di EVOS. Donkey EVOS Legend ya, sorry. RRQ itu si RRQ Tuturu, Lemon. Nah, musuh bubuyutan si Donkey dan kawan-kawan tuh. Ya. Jadi apa namanya, pas gue baru masuk situ, gue pengen tahu gimana sih cara latihan tim seperti RRQ yang udah langganan juara, langganan timnas dan lain-lain. Cara latihannya tuh kayak gimana? Apakah sama ataukah beda gitu? Gitu. Dan pas gue pertama kali masuk itu bener-bener kaget karena gue ngerasa RRQ itu kayak kehilangan arah waktu itu. Ya, karena sempat lost streak. Sempat lost streak dan lost streak 14 kali ya? Enggak, lost streak itu cuma 4 kali sebenarnya. 4 kali ya? Lost streak cuma 4 kali atau 5 kali itu gue lupa. Pokoknya lost streak lah dia. Nah, pokoknya lost streak dan masuk lu. Dan pas gue masuk itu, gue pun dikasih waktu cuma 3-4 hari untuk membenahi itu semua. Kekalahan mereka yang 4 kali itu karena turnamen lagi berjalan kan. Pemberhentian coachnya ketika turnamen di tengah turnamen lagi berjalan di tengah-tengah season, di penghujung season lah. Gue tuh tinggal 5 atau 6 kali tanding lagi, 6 kali match lagi gue disisain. Soalnya gue harus hati-hati kan. Nggak bisa sembarangan. Karena turnamen kompetisi lagi berjalan. Dan gue orang yang selalu cari tahu karakteristik anak-anaknya dulu sebelum ngelatih. Coaching ya. Iya, sebelum gue coaching lu kayak personalnya lu coba untuk interaksi dulu. Bener gue harus tahu dulu karena selama gue di sport itu ada beberapa orang tuh yang nggak bisa koreksi atau dikritik di depan umum. Ada contoh misalkan kita lagi latihan tim meeting nih, kan itu rame-rame tuh. Sebagai coach kan pasti lu pengennya ini nih gini nih ya, refleks begitu lah. Jadi itu kita ada beberapa anak lah yang nggak bisa dikoreksi di depan umum, kayak lu salah nih, lu begini. Nah itu udah ada yang nggak bisa. Tapi nanti kalau ketika kita ajak ngobrol berdua itu bisa kayak gitu. Nah maka di RRQ itu gue harus tahu dulu karakternya kayak gimana biar gue bisa dapetin opsi terbaik ketika gue kasih tahu dia salah kayak gitu. Dan dia lebih ngena juga akhirnya. Lebih apa ya, akhirnya lebih aware juga ya. Dan dari situ pas hari gue dengan waktu yang sedikit itu tuh gue benar-benar maksimalin potensi anak-anak pemain dan gue maksimalin potensi gue juga. Karena pas gue baru masuk situ ya, karena emang anak-anak RRQ itu udah pada pintar ya, udah pada paham lah ya. Ya udah pada paham, jadi gue bener-bener gak banyak banget sesuatu yang gue tuangin lah ke mereka. Malah gue pun dapat ilmu dari mereka, Bang. Bukan lu yang memberi, bukan cuma lu yang memberi ilmu. Jadi komunikatif dua arah ya. Benar. Jadi lu dapat ilmu dari mereka pun dapat ilmu baru dari lu ya, sama-sama sharing ilmu ya. Benar. Jadi pas itu ya udah langsung kita memulai pertandingan hari H, langsung lawan ONI kan itu. Iya, lawan ONI. Dan itu benar-benar pertandingan pertama gue bersama RRQ gitu. Dan akhirnya menang 2-1. Itu gue sempet deg-degan tuh. Diimbangin lagi di match keduanya tuh. Bangke. Di match kedua itu pun gue ngerasa tuh sebenarnya udah sesuai plan. Sesuai plan, cuman hasilnya kok beda gitu. Hasilnya kok beda. Dan di game 3 gue ganti plan lagi. Kayak gitu.
Soalnya setiap tanding tuh gue biasanya bawa 5 plan. Pasti itu ya. Pasti 5 plan itu udah minimal banget tuh. Kalau lebih bagus, kalau kurang ya nggak mungkin, gue minimal 5 pasti. 5 Karena plan. nggak boleh kurang dari itu ya. Karena sebagai coach lu bener-bener harus putar otak gimana caranya si pemain mainnya nyaman, Bener. Positioningnya bagus, Bener. Markingnya sesuai. Bener. Dan lain-lain. Nah, sebenarnya ini gue pro player, cuman pro player untuk di bidang gundu, tahu? Gundu, kelereng. Itu gue pro player. Itu kelecing. jadi gundunya gue lem tapi. Ya udah pas di RRQ itu udah selesai lawan Onyx dan lain-lain sampai akhir season selesai, ya udah, dan gue memutuskan untuk pindah pamit pamit dari ini karena gue ngerasa banyak hal yang ada something yang tidak sejalan dengan apa yang jadi visi misi lu. Jadi kayak banyak kekurangan juga mungkin dari guanya. Pokoknya visi misinya tidak klop lah ya, intinya lu dan tim lu dan manajemen tidak sevisi dan semisi ya. Benar, kurang lebih kayak gitu. Oke. Dan bukan berarti pas kita memutuskan untuk keluar kita langsung nggak berteman. Iya, atau silaturahminya nggak dijaga. Tetap kok kita masih kontak-kontakan. Tetap kita masih ngobrol. Kalau misalkan ada apa-apa juga. Karena jadi pelatih itu tuh bukan tentang mengajarkan doang, Bang, kadang-kadang. Kadang-kadang kita misalkan kayak urusan percintaan, kita juga kita bener-bener contohnya pas gue di AE contohnya. Di AE kan kayak weekend tuh libur. Habis Weekend tuh libur. Nah, pas libur itu gue di chat sama anak-anak. Adalah satu player kan. Bang, lu di mana? Gue di rumah. Bisa ke GH nggak? GH tuh gaming house. Gaming house ya. GH tuh gaming house. Bisa ke GH nggak, Bang? Kenapa emang? Gue mau cerita. Emang dari telepon nggak bisa? Nggak bisa. Pas gue datang, cinta ceritanya. Innalillahi. Kayak gitu. Jadi ya sampai sedekat itu ya lu ya sama personal ya. Maksudnya sama si player. Jadi bukan melulu tentang game. Bener. Tapi apapun masalahnya, apapun keluhannya, masalah keluarga, percintaan pun sampai curhatnya ke lu ya. Berarti gue pengen cerita tentang cinta. Di sini kita cerita tentang cinta kayak. Boleh. Soalnya kan di sport itu kan anak-anak baru ya. Nanggung sih. Anak-anak yang remaja yang lagi butuh arahan. Iya. Yang kalau salah arahan, mereka bisa salah langkah semua, berantakan semua. Iya, gue paham. Kayak gitu. Soalnya kan umurnya tuh startnya kan 17. Oh, 17. 35 nggak bisa gue nih. 35 biasanya sih jadi owner aja ya? Ya bisa, analis bisa sih, analis oke lah, masih oke lah. Umur gue 35 baru gue mau daftar jadi pro player. Itu start 17 biasanya tuh sampai ke 22, 23 gitu. 23 ke atas ya 25 lah paling ini. Paling maksimal tuh 25 ya. Kayak kerja di PT tuh 25. Kayak gitu. Nah, 25 itu biasanya larinya tuh ke live streaming atau influencer. Udah mulai ke digital ya. Analis atau jadi coach gitu kan, nggak ada yang tahu. Kayak gitu. Tergantung larinya mau kemana. Tapi kalau kalian memang bener-bener berbakat banget, kayak ada namanya BTR Ken. Itu player Bigetron. Dia dikontrak dari umur 14 sampai iya, yang termuda itu ya, Core ya? Core. Iya, gue tahu tuh. Core termuda. Ya dia 14, dia umurnya 14 tahun karena dia udah jago banget, udah bener-bener kayak top global lah gitu. Iya, udah menguasai semua lah. Langsung bener-bener diamanin sama BTR, takut nggak keduluan tim lain. Iya, gue tahu tuh player termuda tuh dia. Kayak gitu. Bek, thank you ya Bek ya. Itu temen gue Cobek, dia hobi juga Mobile Legends. Gue termasuk yang core gue dia. Wah, iya. Sini dong Bek, sini. Sini dulu sini. Sini kita in-frame Bek. Sini in-frame dulu Bek. Bocah assassin. Latihannya apa tuh kalau boleh tahu tipsnya? Mungkin Bek, sini dulu Bek. Mungkin kan belum tahu nih gue nih. Kali aja dapat ilmu dari orang baru. Gitu. Bek, Bang Duk nanya Bek. Karena gue selalu percaya tuh setiap orang tuh pasti punya potensi dan kelebihannya masing-masing. Apapun profesinya. Di coach sendiri, lu ada nggak yang lu sukain gitu? Maksudnya pasti lu kan ada apa ya istilahnya ya?
hero favorit Hero atau favorit. Lu sebenarnya gue makro banget nih anaknya nih. Gue jungler banget nih. Oke. Lu positioningnya di mana sebenarnya? Kalau kalau yang pernah kalau gini, kalau yang gue bisa mungkin dibilang semua role bisa. All role. Kalau bisa ya. Kalau bisa. jago banget, Kalau expert, iya kalau expert banget itu cuma di Roam karena roamer. roamer karena pas gue jadi pro player, pas gue masih jadi player ya. Itu di Roam sama di MM. Marksman. Di God Laner. Micro. Iya, God Laner. God Laner. Jadi yang gue paling nggak bisa itu Assassin, gue nggak bisa. Oh iya, Nggak bisa. lu harus belajar sama gue berarti. Gue lebih ke ini bang sekarang. Sing. Mungkin karena ini ya kesehatan kali ya. Serius. Kesehatan karena mungkin orang-orang menilai atau melihat dunia e-sport itu resiko cederanya kecil. Apa cedera dunia e-sport? Patah kaki, patah tangan kan nggak mungkin kita nih. Saraf. Iya, gue udah kena syaraf. Makanya gue pensiun dini. Kayak gitu. Jadi gue ngerasa tangan gue nih kalau refleksnya kenceng itu linu atau gimana? Ya bisa dibilang tremor lah. Oh. Jatuhnya tuh bahasanya tremor lah. Kalau linu nggak linu banget karena masih yang bisa ditoleransi lah rasa sakitnya. Cuman kalau kayak Donkey, Donkey. wah itu dia. Terus siapa lagi R7 terus Tuturu. Nah itu kan tangannya pada kena juga. Iya. Gitu. Karena kan dia makronya kan ya dia roamer sih. Iya, mikro, makro kayak gitu tuh. Dia makro ya. Mungkin di sini penonton viewers atau yang nonton tuh kurang tahu apa itu makro atau mikro. Dia XP ya. Jadi gue jelasin sedikit ya. Itu apa tuh? Mikro kan banyak tuh yang ngomong mikro, makro gitu kan. Masuk gua tuh tadi tuh. Apa tuh mikro, makro? Mungkin gue jelasin simpelnya. Mikro itu tuh bisa dibilang tuh skalanya kecil. Skalanya kecil yang skala apa tuh? Skala dari segi apa namanya? Gameplay dan lain-lain. Terus atau gue biasa nyebutnya mikro itu otot. Jadi yang berhubungan dengan otot kayak refleks, respon, mekanik, nah itu termasuk mikro. Jadi kalau makro itu bisa dibilang pengetahuan otak, gue nyebutnya otak. Jadi yang tentang pengetahuan kayak pengetahuan item, tentang gimana caranya kita end game, menangin gamenya, gimana caranya kita bunuh orang, gimana cara kita ngambil tower, nah itu kill. Ya itu makro. Kalau mikro tuh tadi ya mekanik, kecepatan dalam pergantian item. Berarti mikro itu biasa diisi sama role. Semua role itu punya mikronya masing-masing. Cuma tingkat kesulitannya tuh yang paling susah ya assassin. Itu susah pokoknya hero-hero yang cepet-cepet tantangan lah. Yang harus buang beli terus buang beli. Itu susah mikronya. Nah, kalau roamer, tank biasanya diisi sama yang makronya bagus. Gua denger untuk punya tim di MPL sendiri modalnya gila banget. Benar. Segila itu ya. Benar. Udah tahu kalian, guys? Berapa? 30M. Ide. 30M, guys. Kalau kalian bikin tim pro player ya. Ya, untuk masuk ke liga profesionalnya. Dan itu cuman uang masuknya doang ya guys ya, pendaftarannya doang. Untuk pendaftarannya doang di luar lu gaji tim dulu. Iya. Itu masih belum kayak kalian pun harus dilihat juga kayak GH-nya layak nggak? Oh, ada penilaian GH juga dari itu. Ada dong. Oh, gue pikir tinggal masuk. Karena lu udah punya duit banyak masih dinilai juga. Masih dong. Soalnya kan nggak boleh sembarang ya. Nggak boleh sembarangan karena nggak mau yang namanya komunitas yang udah dibangun sebesar ini seteratur inilah ibaratnya tiba-tiba rusak gara-gara masuknya tim baru kan. Tim baru biasa kan fanbase-nya juga baru kan kayak gitu, ada fanbase-nya tersendiri. Jadi bener-bener bisa nggak nih tim tersebut nge-cover fanbase-nya biar nggak nimbul kekacauan di kemudian hari kayak gitu. Bahasa ikan keluar. Oke. Di depan anakku. Oke. Refleks. Refleks.
Bukan karena yang gue pengen ini, tapi bahasa ikan itu karena kereflekan gue. Sampai istri gue ngomel. Sempet gue di-uninstall loh sama istri Oke. gue. Terus? Di-uninstall. Tiba-tiba gue mau buka, mah game aku mana? Padahal handphone gue sendiri. Lo norak mainnya. Bukan norak, ke bawah suasana. Bukan norak, ke bawah suasana, mah. Ya ini kan tapi di depan anak-anak. Iya salah gue sih. Itu buat itu PR tuh buat PR. Maksudnya kalian kan ditonton sama audiens yang usianya nggak cuman cukup ya, tapi di bawah umur. Berarti tata cara berbicara harus dijaga juga tuh untuk streamer tuh. Bener, attitude lah ibaratnya. Karena itu mempengaruhi mental anak. Bener. Khawatirnya dia namanya anak kecil tidak bisa membedakan mana dunia nyata, Ya. mana dunia maya. Jadi kurang lebih ya buat streamer, influencer, mungkin kedepannya kita bisa lebih mengedukasi lagi lah. Nih udah dibungkus, tinggal masuk ke oven sedikit. Boleh. 15 menit di oven. Nanti kalau udah matang biasanya agak kecoklatan. Boleh. Tapi bukan rambut, muka. Nih mah ujung-ujungnya gue udah jadi pengangguran. Jangan bilang pengangguran, gue heran penganggurannya lu duitnya masih gila-gilaan. Gimana viewers gue bilang gue pengangguran bang. Jadi pengangguran nih karena gue bilangnya ya udah pengangguran juga dah gue. Ini baik. Soalnya jajanan gue tiap harinya kalau lagi live stream kayak pengangguran. Jajanannya tuh es cekek, warkop pesan. Yang lu sering bilang es cekek gitu. Iya. Beli Good Day pakai es di warkop, udah minuman gue itu tuh. Merokok. Good Day masuk tuh Good Day. Good Day bisa lah seminggu lah. Good Day, Samsung tuh, aduh. Samsung juga jangan lupa tadi tuh pakai produk Samsung A3. Apalagi gua anak Samsung banget. Waduh, apalagi tuh yang buah-buahan tuh gua nggak begitu suka. Gua Samsung banget anaknya. Samsung masuk ya. Gue Samsung langsung aja konten. Ntar kalau misalkan kan gue ada kontaknya Samsung kan, mungkin nanti kalau misalkan minat gitu kan, ntar gue kasih kontaknya. Gue sering konten nih Samsung. Karena Samsung itu percaya atau enggak ya HP pertama kali gue jadi pro player Samsung waktu itu. Balik lagi bersama Bang. udah on cam, udah ini kan. Udah on cam lagi kan. Nah, ini dia rambutnya. Setelah di bleaching. Yang jelas ya ada kerontokan sama sekali, warna rambut lo udah kayak presiden Amerika yang udah pensiun. Yang jelas tuh kalian langsung aja datang ke apa tadi namanya? Maiden Barber Part 3. Ya, pokoknya yang jelas tuh kalian langsung datang aja ke Maiden Barber Shop Part 3. Ini coloring nih. Coloring. Come to the show. Akhirnya proses hair coloring udah selesai. Gimana menurut lo hair coloringnya? Ini aneh. Ekspektasi lo gimana? Gua sih selama gua kecilin dikit. Selama gua gua udah pernah coloring pertama kali kan. Dan itu gua ngerasa kok beda gitu. Yang ini tuh gua kayak jarang gue ngelihat gue ngelihat hasil atau pertama kali gue itu langsung suka tadi kayak gini nih. Gue ke muka juga jadi fresh. Gue ngerasa ini tinggal skincarean aja nih, tanpa skincarean aja udah keluar. Skincarean lagi. Skincare udah nomor 1 ya. Yoi. Ini udah lama gue nggak skincare. Ini ditambah skincare nih, nanti kalian ketemu gue 2 bulan lagi ngeliatnya bakal beda gitu. Setelah proses yang panjang di hair coloring dengan warna yang ekspektasi lo ya melebihi ekspektasi nih. Di luar ekspektasi, sekarang gue mau nyukurin lo. Oke. Karena gue melihat karakter rambut lo yang lemes dan jatuh. Gue mau sedikit kasih potongan yang simple tapi tetap keren. Gue bikin 2 blocks taper fade. Kalian penasaran? Terus setelah ini mau ada cara apa lagi? Biasa gambar lagi, streaming lagi. Yang mendekati itu Samsung.
Itu mendekati. Ya, buat Samsung berapa kali nih udah saya sebut, tolong ya. Samsung udah disebut berapa kali, tolong ya. Tolong Tolong aku ya. ikut ya. Tolong banget ini Mas Samsung. Masa iya nggak masuk? Oke. Jadi mendekati Samsung dalam waktu dekat lagi mungkin podcast. Ya, mungkin podcast. Lebihnya ya gue cuman live stream aja. Untuk sementara ini live stream Sama coaching klinik di online. atau offline juga bisa selama itu Jakarta. Bisa offline juga. Jadi buat kalian yang kalau mau coaching, jangan lupa cukur dulu di sini baru ke tempat gua. Karena tempat gua tuh bisa dibilang lingkungannya lingkungan yang rapih lah. Jadi rapikan dulu Harus kalian. rapiin dulu ya. Benar. Tapi ini tadi berarti depan gua nih kan nyampe alis ya. Berarti tadi dihabisin tuh. Iya, ngeponi tapi nggak yang poni rata ya. Oh gitu. Mungkin, Apa tadi namanya? taper fade to block. Taper fade to block, guys. Karena karakter lo yang gue lihat dari profile dari beberapa nonton YouTube lo nggak pernah ganti model rambut. Jadi kalau gue ganti kayaknya ngerubah pakem lo lagi. Lebih baik gue ngikutin, cuman gue modernisasi aja. Kalau penggunaan gue selama ini nggak pernah pakai apa sih yang Produk. Iya, produk yang buat nanti gampang. gitu. Sip, sudah semua, tinggal sisir bagian atas. Nih kita lihat dulu. Apa tuh? Aman. Perfect tuh. Gokil. Ini namanya Taper fade. Nah, ini. Nah, untuk menahan bentuk, gua mau pakein lo Smith Blackjack. Oke, tadi berarti ya. Nah, ini wax. Oke. Penggunaannya lo coel sedikit aja. Kalau coel kebanyakan nanti cepet habis. Benar. Ya kan? Dua kali itu. 2 kali atau seujung kuku. Diratakan ke tangan dulu. Baru penggunaannya cuman gini dong. Oh. Itu tujuannya cuma buat kayak tuh. Dan ini bertahan berapa lama? Ini bertahan seharian. Seharian? Kan nggak kena air. Nggak kena air. Dan wangi juga ya? Iya, wangi. Rumahnya tuh enak. Dan dia cuma satu tipe. Atau ada lagi? Itu ngeluarin beberapa produk. Ada kalau untuk waxnya ada Blackjack. Kalau untuk claynya ada Clayton. Terus untuk pomade-nya ada Bold Hold, Fine Shine, Medium Shine. Terus ada water base-nya juga ada Dapper Sparter, banyak dia. Belum lagi ada shampoo, ada facial foam-nya, lumayan lengkap. Jadi untuk karakter rambut yang berbeda-beda dan dan kebutuhan rambut yang berbeda-beda. Betul. To block taper fade. This is it. Ini yang masih sedikit menyentuh alis. Nanti untuk yang warna putih gua retouch sedikit biar nggak kayak mami apa namanya? Mami Sri Mulat. Coba kita cek di bagian. Nanti bakal retouch lagi ya. Sip, gimana? Aman. Nice. Yang kena iya. Ini mau retouch sedikit supaya ini yang kena kulit nanti gua hair tonikin, makanya gua retouch. Gimana hasilnya setelah menggunakan Smith Blackjack? Hasilnya sih ya jelas rambut lebih enak banget ya. Jadi coba lu pegang ini tuh gua ngerasanya tuh apa ya? Ya semacam udah diatur gitu. Yang jelas wanginya sih udah the best. Wangi ya, lu udah. Wanginya. Harganya berapa? Range-nya? Range harganya masih terjangkau lah buat anak muda, anak-anak sekolahan lah. Ada di Maiden, ada juga di e-commerce kesukaan kalian. Coloring di Maiden. Langsung pakai gas si Smith. Gimana? Oke, all good? Lebih dari good. Lebih dari good jelas. Saatnya kita akhiri perjalanan panjang hari ini.
Thank you for coming dan berbincang-bincang tentang RRQ. Sama-sama. Kesimpulan lu untuk anak muda, ayo lu kasih kesimpulan untuk anak muda yang pengen memulai usahanya di e-sport ya. Oke. Ya mungkin pesan dan kesan gue ya kayak buat anak-anak muda. Tadi gue sempat bahas juga. Kalau kalian jangan pernah takut buat bermimpi, itu jelas. Kalau kalian yakin, percaya, fight terus. Jangan pernah ngerasa semua tuh udah berakhir atau gagal gitu. Karena anak-anak muda tuh harus rajin buat semangat buat ngejar mimpinya. Jangan pernah takut buat gagal. Percaya apa yang lu percayain, gas terus. Kalau gagal, bangun lagi. Selama masih muda, gas terus. Oke. Thank you juga buat Bloods yang udah support aparel gua hari ini. Oke. Yang lu pakai Bloods juga? Nah, gimana nggak pakai? Ini tuh udah dari 2002. Ini adalah brand yang sangat udah legend guys. Legend banget ya. Udah nggak perlu diraguin lagi. Dan udah banyak juga di Indonesia atau outlet-outletnya kan. Apalagi Jakarta, Jabodetabek khususnya itu udah banyak banget lagi. Oke, thank you. Oke, Bang. Makasih banget. Sampai jumpa. Gokil. Next kita ketemu lagi. Oke. Thank you ya.